Pernah nggak kamu lagi di jalan tiba-tiba ada pengendara motong jalur dan refleks kamu langsung ngomel, dasar orang nggak sopan? Atau waktu lihat berita orang miskin yang mencuri karena kelaparan, spontan kita bilang, ya kalau kita rajin kerja nggak bakal kayak gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang dia alami hari itu. Kita nggak tahu seberapa berat hidup yang sedang dia tanggung. Itulah yang disebut dengan fundamental attribution error. Kecenderungan manusia menyalahkan karakter seseorang tanpa melihat situasi dan sistem yang mendorong perilaku itu. Maka, hari ini kita akan bicara tentang mengapa kita terlalu cepat menilai orang lain dan bagaimana kebiasaan itu membentuk wajah sosial Indonesia yang kita kenali hari ini. And welcome to my why. Secara sederhana, fundamental attribution error dimiliki oleh orang yang lebih suka menjustifikasi suatu masalah tanpa memandang konteksnya terlebih dahulu. Kata-kata yang biasa muncul misalkan seperti ini: dia malas, dia gak peduli, dia bodoh. Alih-alih kita bertanya apa yang membuat dia terpaksa begitu, atau situasi apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi. Dalam konteks psikologi sosial, bias ini sudah lama dikenal. Kita semua melakukannya, meskipun tanpa sadar. Tapi yang menarik adalah di Indonesia, fenomena ini begitu kuat dan amat sangat masif. Salah satu penyebab utamanya adalah konsep pendidikan kita. Selama puluhan tahun, sekolah mengajarkan kita apa yang benar dan apa yang salah, tapi jarang mengajarkan mengapa sesuatu bisa terjadi. Kita dilatih untuk taat, hafal dan patuh, bukan untuk berpikir kritis dan memahami konteks. Akibatnya, cara berpikir kita jadi sangat moralistik. Kita cepat menilai perilaku orang lain dari sudut baik atau buruk, tanpa menelusuri akar sosial dan ekonomi di baliknya. Misalnya, anak putus sekolah pasti malas, buruh demo pasti nggak bersyukur, guru protes pasti cuma karena mikirin uang. Padahal, semuanya bisa jadi reaksi terhadap sistem yang timpang, tapi kita tidak diajari untuk melihat sampai ke arah situ. Ada juga faktor budaya. Kita hidup dalam masyarakat yang menjunjung rasa sungkan dan harmoni dengan feodalisme yang akut. Kita diajari untuk tidak menentang arus, tidak mengkritik yang berkuasa, dan menjaga agar semuanya terlihat baik-baik saja. Maka ketika ada masalah sosial, kita lebih mudah menyalahkan individu ketimbang menyentuh sistem. Misalnya, alih-alih bertanya mengapa harga pangan naik, kita bilang, ya rakyatnya aja yang boros. Alih-alih menuntut kebijakan pendidikan yang adil, kita bilang, ya kalau mau pintar, belajar keras dong. Kita lebih nyaman menyalahkan sesama rakyat karena itu terasa aman, tidak beresiko, dan tidak menyinggung yang berkuasa. Media sosial juga punya peran besar. Setiap hari kita disuguhi kisah pemuda miskin sukses karena kerja keras, ibu rumah tangga sukses bangun bisnis dari nol. Inspiratif kedengarannya dan mungkin iya, tapi di saat yang sama, narasi ini menanamkan keyakinan bahwa kalau kamu gagal berarti kamu kurang usaha. Padahal realitas sosial gak sesederhana itu. Banyak orang bekerja keras tapi tetap miskin, bukan karena malas, tapi karena sistemnya yang memang tidak adil. Narasi-narasi seperti ini tanpa sadar memperkuat fundamental attribution error. Kita jadi berpikir semua tergantung niat dan kerja keras, padahal tidak semua orang start dari titik yang sama. Dan disinilah sisi paling menarik sekaligus paling gelap. Kesalahan atribusi ini ternyata bukan hanya kebetulan psikologis. Seringkali ia dipelihara secara sistemik oleh kekuasaan. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan narasi bahwa nasibmu di tanganmu sendiri. Kalau kamu miskin, berarti kamu gak berusaha cukup keras. Kedengarannya memotivasi, tapi sebenarnya itu cara halus untuk menghapus tanggung jawab negara dan struktur kekuasaan. Kalimat seperti itu membuat rakyat saling menyalahkan, sementara sistem yang menindas tetap berjalan. Seperti asap yang menutupi pandangan, kita sibuk mencari siapa yang salah, bukan apa yang salah. Akibatnya, kita hidup dalam masyarakat yang perlahan kehilangan empati struktural. Kita masih mudah merasa kasihan kepada orang miskin, masih mau membantu, masih menyalurkan donasi, tapi jarang sekali menuntut keadilan sosial yang lebih besar. Kita terbiasa menolong individu, tapi enggan menggugat sistem yang membuat banyak orang terus terjebak dalam nasib yang sama. Lalu pelan-pelan masyarakat pun mulai terpecah. Kita sibuk saling menuding,
Yang miskin dianggap malas, yang kaya disebut serakah. Padahal, keduanya sama-sama hidup dalam struktur yang menekan, sama-sama berjuang dalam sistem yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan pada akhirnya, kemarahan sosial kita menjadi tumpul. Energi yang seharusnya bisa diarahkan untuk memperbaiki sistem justru habis untuk menyalahkan sesama rakyat. Kita marah, tapi tidak tahu kepada siapa marah itu harus diluapkan. Kita ingin perubahan, tapi terjebak dalam lingkaran yang saling menyalahkan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berubah. Langkah pertama adalah menyadari bahwa bias ini ada di kepala kita semua. Kita bisa mulai bertanya setiap kali ingin menghakimi. Apakah aku sudah melihat konteksnya? Apakah ini soal karakter atau soal keadaan? Kita bisa melatih diri untuk berempati secara sistemik, bukan cuma emosional. Dan yang paling penting, mendorong pendidikan yang mengajarkan mengapa, bukan cuma apa. Pendidikan yang melatih murid melihat hubungan antara individu dan struktur, antara moral dan sistem. Karena keadilan sosial tidak lahir dari penghakiman, tapi dari pemahaman. Mungkin lain kali saat kita melihat seseorang berbuat salah, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, kalau aku ada di posisinya dengan kondisi yang sama, apakah aku akan berbeda? Itulah cara sederhana untuk melawan fundamental attribution error. Dengan tidak terburu-buru menilai, kita sedang membuka ruang bagi kemanusiaan. Dan mungkin itu juga langkah kecil menuju Indonesia yang lebih adil dan berempati. Karena terkadang, tanpa sadar, kita semua pernah terjebak dalam fundamental attribution error, menilai tanpa lebih dulu memahami. Tapi mungkin lewat percakapan sederhana seperti ini, kita bisa belajar menatap sedikit lebih dalam, bukan sekedar mencari siapa yang salah, melainkan memahami apa yang membuat sesuatu terjadi. Pertanyaannya, pernah nggak kamu mengalami situasi seperti ini? Entah kamu saat menilai orang lain, atau justru kamu yang dinilai secara tidak adil oleh orang lain. Kamu bisa bagikan ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu dari kisah-kisah kecil itu, kita bisa sama-sama belajar menjadi manusia yang lebih bijak dan sedikit lebih empatik. Dan terima kasih sudah menonton My Why. Teruslah mencari alasan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Keep finding your why. Bye-bye.